Oke, udah aku share ya. Iya, udah masuk, Miss. Sebentar nih lagi loading. Oke, kita mulai ya. Nah, malam kali ini kita akan mempelajari mengenai simple present tense ya. Jadi, simple present tense ini adalah tenses ya, yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini, atau kejadian yang berlangsung berulang kali, ya, sehingga menjadi kebiasaan. Nah, tenses ini merupakan tenses ya, yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris, tuh ya, sekitar 80% dalam bahasa Inggris, simple present tense ini digunakan. Nah, rumusnya bagaimana ya? Kalau rumusnya ya, selalu menggunakan verb one. Jadi verb one ini apa? Sebentar, gambarnya mungkin bisa dilihat di PDF yang udah aku share ya. Oh, ini dia muncul. Jadi subjeknya ya selalu menggunakan verb one kalau subjeknya adalah I, you, they, sama we. Ya. Untuk yang plural ya di sini I sama you-nya itu termasuk plural. Ya, maka menggunakan verbnya verb one yaitu go. Ya, jadi the rest of the sentence-nya menjadi to the school by bus. Tapi kalau misalnya subjeknya she, he, it ya, subjeknya adalah singular atau tunggal, maka verbnya itu ditambahkan es atau s. Jadi dari go, dari verb one menjadi goes. Ya, the rest of the sentence to the school by bus. Nah, yang mana aja nih ya kata-kata verb one yang mana aja nih yang bisa ditambahkan s dan es. Jadi kalau misalnya untuk kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, x, ss atau z, maka itu kita harus menambahkan es. Contohnya, go menjadi goes, catch menjadi catches, was menjadi washes, kiss menjadi kisses, box menjadi boxes, fix menjadi fixes. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk kata kerja verb yang berakhiran konsonan ditambahkan y ya, maka hilangkan y-nya kemudian ditambahkan ies. Ya, contohnya adalah carry menjadi carries, study menjadi studies, worry menjadi worries, marry menjadi marries. Ya. Nah, sementara untuk kata kerja yang berakhiran vokal ditambahkan huruf y, maka cukup ditambahkan s. Contohnya adalah play menjadi plays, say menjadi says, enjoy menjadi enjoys. Nah, contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Ya. Yang pertama, jadi simple present tense itu bisa digunakan untuk menunjukkan kejadian yang berulang, yang berlangsung saat ini. Ya, contohnya, I take the motorcycle to the office. Jadi dia ini pergi ke kantor menggunakan sepeda motor. Ya, dia kan pergi ke kantornya bukan hanya satu kali ya. Namanya orang pergi ke kantor kan pasti setiap hari ya, setiap hari kerja. Jadi di sini karena subjeknya I, maka menggunakan verb one. Ya, I take the motorcycle to the office. The train to Bekasi leaves every hour. Nah, jadi dalam simple present tense ini ada sinyal words-nya atau kata sinyalnya. Ya, setiap atau dalam bahasa Inggris itu artinya every. Jadi kan setiap jam, di sini kan konteksnya adalah every hour, artinya setiap jam keretanya itu pergi ke Bekasi setiap jam, ya. Maka karena the train itu kan pronounnya adalah it ya, kata gantinya adalah it. Jadi ditambahkan es untuk kata verbnya, kata kerjanya.
Karena di sini kan the train itu kata ganti ketiganya adalah it, ya. The train to Bekasi leaves every hour. Kemudian George sleep 7 hours every night during the week. Nah, si George ini tidur 7 jam setiap malam ya, selama seminggu. Nah, karena ada kata every, maka menggunakan ini juga ya, simple present tense. Dan karena subjeknya adalah George, ya, kata gantinya kan he. Jadi he ini ditambahkan s. Jadi hanya he, see it. Hanya he, see it yang bisa ditambahkan s atau es untuk verb one-nya. Kemudian, simple present tense ini juga bisa digunakan untuk menunjukkan suatu fakta. Ya, contohnya adalah the President of Indonesia is Joko Widodo. Artinya kan presiden dari Indonesia ini adalah Joko Widodo. Ya. Atau a snake has no legs. Seekor ular tidak memiliki kaki. Ya. Itu kan suatu fakta juga. Kemudian Indonesia has 34 provinces from Sabang to Merauke. Ya, Indonesia memiliki 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Ya, di sini menggunakan kata bantu ya atau auxiliary verb. Auxiliary verb yaitu has. Jadi has ini sebenarnya tidak memiliki arti atau no meaning. Tapi dalam kalimat ini dia membantu memberikan arti menjadi memiliki. A snake has no legs. Seekor ular tidak memiliki kaki. Indonesia has 34 provinces from Sabang to Merauke. Nah, kemudian yang ketiga, jadi simple present tense ini juga bisa digunakan untuk menunjukkan suatu kebiasaan ya, atau habit. Misalnya, Doni gets up early at 5 o'clock every day. Si Doni ini bangunnya selalu pagi ya, selalu lebih awal, jam 5 tepat setiap hari. Ada kata setiap atau ada every. Dan subjeknya kebetulan si Doni nih ya. Doni adalah kata gantinya adalah he. Maka verb one-nya menggunakan s, gets ya. John takes a bath twice a day. Ya, si John ini mandi 2 kali sehari. Ya, karena subjeknya John, maka di sini takes ya ditambahkan s. Every year on Lebaran, most people travel to their hometown. Ya, setiap Lebaran atau setiap tahun saat Lebaran ada kata every di sini. Ya, most people travel to their hometown. Ya, kebanyakan orang mudik ya. Bahasa Inggrisnya mudik adalah travel to their hometown. Dan karena di sini subjeknya adalah most people, maka artinya subjeknya kan lebih dari satu. Jadi travelnya di sini, verbnya tidak perlu ditambahkan s atau es. Ya. Nah, kalimat simple present tense itu terbagi menjadi 3 ya, yaitu simple present tense afirmatif, negatif, dan interrogatif. Nah, untuk membentuk kalimat afirmatif, maka rumus yang digunakan adalah subjek, verb one, atau verb dasar diikuti oleh objek. Atau subjek diikuti oleh to be itu adalah is MR, ya, to be dalam simple present tense adalah is MR, baru diikuti oleh objek. Nah, jadi kalau tidak ada kata kerjanya atau kalau tidak ada verbnya, maka bisa menggunakan to be yang is MR. To be ini sebenarnya termasuk kata kerja, tapi bukan yang sifatnya aktivitas ya. Kalau verb itu kan termasuk kata kerja, memang kata kerja yang sifatnya aktivitas seperti membaca, ya mandi, itu kan suatu aktivitas. Tapi kalau to be itu memang termasuk kata kerja, tapi bukan aktivitas ya. Jadi misalnya, Susi Pujastuti is the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Susi Pujastuti adalah Menteri Perikanan dan Kelautan. Nah, di sini kan kamu tidak lihat ya ada kata kerja, maka bisa menggunakan to be. To be-nya disesuaikan lagi dengan si subjek. Nah, subjeknya siapa di sini? Subjeknya Susi. Ya, Susi ini artinya kan pronounnya adalah she. Ya, dia perempuan. Maka dia perempuan itu to be-nya apa pasangannya? Yaitu is. Ya. She reads Harry Potter books every day. Ya. Subjeknya siapa? Subjeknya she. Ya, dia perempuan. Maka read-nya ditambahkan s. Ya. They watch new movies every Sunday.
Mereka membaca, mereka menonton film baru setiap hari Minggu. Nah, karena subjeknya adalah they, maka kata kerjanya atau verbnya tidak perlu ditambahkan s. Karena subjeknya lebih dari satu. Kemudian kita masuk ke simple present negatif. Simple present tense negatif. Nah, untuk membentuk kalimat simple present tense negatif ini biasanya menggunakan tambahan don't atau doesn't ya dalam sebuah kata kerja. Kecuali to be. Ya, jadi kalau to be hanya cukup menambahkan not ya setelah to be-nya. Jadi subjek ditambahkan don't atau doesn't diikuti oleh verb one. Ya. Kalau misalnya tidak ada verb one-nya, tidak usah menggunakan don't atau doesn't, cukup ditambahkan to be, baru ditambahkan not. Ya, baru diikuti oleh objek. Contohnya, Susi Pujastuti is not the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Susi Pujastuti bukanlah seorang Menteri Perikanan dan Kelautan. Ya. She doesn't read Harry Potter books every day. Dia tidak membaca buku Harry Potter setiap hari. They don't watch new movies every Sunday. Mereka tidak menonton sebuah film baru setiap hari Minggu. Jadi harus diperhatikan ya untuk subjek bentuk ketiga, she, he, dan it. Setelah kata don't atau doesn't, bentuk verb ini tidak perlu ditambahkan s atau es. Kemudian kita masuk ke simple present tense interrogatif. Jadi untuk membentuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, biasanya menggunakan tambahan do atau does. Kalau ada kata kerjanya, kalau ada verbnya. Ya. Tapi kalau tidak ada verbnya, maka to be-nya yang di depan ya. To be-nya yaitu is, am, dan are. Jadi kata do ini digunakan jika subjeknya adalah I, you, they, atau we. Tapi kalau does digunakan jika subjeknya adalah bentuk orang ketiga, yaitu she, he, dan it. Nah, contoh simple present tense interrogatif ya. Does she read a Harry Potter book? Nah, di sini kan ada kata kerja. Maka di sini atau ada kata kerja atau verb ya. Ada verb, read, ya, maka menggunakan does. Do they watch a new movie every day? Ada kata kerja atau ada verb ya, yaitu watch. Maka di sini menggunakan do. Kenapa menggunakan do? Karena subjeknya adalah they. Ya. Kemudian, do you play basketball every morning? Apakah kamu bermain bola basket setiap pagi? Di sini ada kata kerja, maka menggunakan do. Dan karena subjeknya adalah you, maka menggunakan do, tidak menggunakan does. Nah, jadi kalau contoh yang menggunakan to be ya, untuk kalimat interrogatif. Ya. Is Susi Pujastuti the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries? Apakah Susi Pujastuti Menteri Perikanan dan Kelautan? Ya. Karena Susi Pujastuti maka dan tidak ada kata kerja atau tidak ada verb, maka menggunakan is ya karena subjeknya adalah Susi. Ya. Kemudian, are you new to this English course? Apakah kamu baru di kursus bahasa Inggris ini? Karena tidak ada kata kerja juga dan karena subjeknya adalah you, maka menggunakan to be yaitu are. Are they football fans of Persija Jakarta? Karena tidak ada verb dan subjeknya adalah they, maka menggunakan to be di depannya ya, yaitu are. Are they football fans of Persija Jakarta? Ya. Nah, ini kemudian rumus untuk WH question ya, atau WH question dengan simple present tense. Nah, jadi ini kalau untuk menanyakan subjek, ya menggunakan who atau what, baru to be-nya siapa. Ya, tapi kalau bisa juga pakai whose atau which baru ditambahkan dengan noun-nya. Kalau menanyakan adverb maka menggunakan when, where atau why ditambahkan dengan to be, ya. Atau bisa juga pakai how, ya. Kalau kalimat interrogatif yang menanyakan subjek bisa menggunakan who atau what baru diikuti oleh verb one, ya. Bisa dilihat di sini. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan dari Kak Kurnia? Simple present tense? Belum ada, nggak ada, Miss. Nggak ada ya? Oke, kalau gitu
Kita langsung exercise saja ya. Oke. Apakah Susi Pujastuti Menteri Kelautan dan Perikanan? Is Sri Puji Astuti Minister of Perikanan dan Kelautan. Is Susi Pujastuti Is Susi Puji Astuti is Minister of Susi Puji Astuti the Minister of Maritime and Affairs Fisheries. and Maritime Affairs and Fisheries. Yeah. Is Susi Pujastuti the Minister of Maritime Affairs and Fisheries? Apakah kamu baru mengenal bahasa Inggris? Are you know English? Are you new to English? Are you new to English? Apakah mereka penggemar sepak bola Persija Jakarta? Apakah mereka? Are they football fans of Persija Jakarta? Ya, are they football fans of Persija Jakarta? Apakah dia membaca sebuah buku Harry Potter? Apakah dia do she read Harry Potter book? Subjeknya she. Ya. Oh iya. Berarti does she read a Harry Potter book? Ya, does she read a Harry Potter book? Apakah mereka menonton film baru setiap hari? Do they watch a new movie every day? Ya, do they watch a new movie every day? Apakah kamu bermain basket setiap pagi? Do you play basketball every morning? Ya, do you play basketball every morning? Susi Pujastuti bukan Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi Puji Astuti does not the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Ya, jadi kalau tidak ada kata kerjanya menggunakan to be ya. To be-nya disesuaikan lagi nih dengan subjeknya. Karena Susi maka to be-nya adalah is. Ya. Susi Pujastuti is not the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Oke, selanjutnya. Dia tidak membaca buku Harry Potter setiap hari. She doesn't read Harry Potter books every day. Yes, she doesn't read Harry Potter books every day. Mereka tidak menonton film baru setiap hari Minggu. They don't watch a new movie every Sunday. They don't watch new movies every Sunday. Selanjutnya, Susi Pujastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi Pujastuti is the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Affairs. Kalau affair aja artinya ini perselingkuhan ya. Kalau affairs beda lagi. Ya, kan ada tuh ya, affairs, judul film. Dia membaca buku Harry Potter setiap hari. She reads Harry Potter book every day. Yes, she reads Harry Potter book every day. Mereka menonton film baru setiap hari Minggu.
They watch new movie every Sunday. New movies. Ya. Jadi setiap hari Minggu dia nonton film lagi, jadi banyak ya filmnya. Jadi they watch new movies every Sunday. Kami pergi ke sekolah menggunakan bis. Kami pergi. We go to school Hmm, by the bus. by bus. Oh, by bus. Ya. We go to school by bus. Dia pergi ke sekolah menggunakan bus. Ayo. She goes to school by bus. Ya, she goes to school by bus. Temanku tinggal di Bandung. My friend lives at Bandung. Bandung. In. Kan kota atau negara. Pakai in. My friend lives in Bandung. Sonia bilang semua akan baik-baik saja. Sonia says all is well. Ya, atau everything is going to be alright. Ya. Ayah membeli game konsol yang baru. My father buy the new console game. Ya. Atau dad, kan nggak ada ayah saya ya. Yeah. Dad buys new console games. Budi belajar dengan giat untuk ujian nasional. Budi belajar tuh study. Budi study dengan dia tuh bisa. Hard bisa ya. Study hard. Study Budi Budi belajar dengan giat. Study hard. Bentuk pertama. Atau kalimat Indonesianya Budi belajar. Ini belajar dengan giat untuk ujian nasional. Budi study hard to national exam. Ya, atau examination. Budi studies so hard for national examination. Karena kan Budi ya, jadi verbnya ditambahkan IES. Kemudian, ibu membawa bayi dengan kereta dorong. Membawa tuh catching. Give, bring. Oh, nggak bisa kalau membawa bayi harus pakai carry. Kalau bring itu kayak membawa buah-buahan, membawa buku bisa, tapi kalau membawa bayi nggak bisa pakai bring. Okay. Mom, bring. Bukan bring. Salah. Mom carry the baby with stroller. With the stroller. Nah, karena mom, ya, jadi verbnya perlu ditambahkan carries. Ya, jadi gimana? Mom carries the baby with the stroller. Ya, mom carries the baby with the stroller. Macan mencoba memakan rusa. Lion try eat rusa. Rusa apa nih? Deer. Deer. Berarti lion tries to eat the deer. Ya, kalau lion artinya singa. Kalau macan apa? Macan itu lion tiger. Ya, tiger. Itu harimau. Oh, sama ya, harimau sama. Macan ya. Macan. Oke, jadi tiger tries to eat the deer. Dia pergi ke pasar setiap jam 7 pagi. She goes to market every
every 7 a.m. AM. a.m. Ya, pagi ya. Ya. a.m. She goes to market every 7 a.m. She goes to the market. To the market. Pasar yang itu maksudnya ya. Selanjutnya, dia menonton TV setelah kerja. Setelah pulang kerja. She watch TV after Mhm. after work, Ya. back to work. After work, benar. After Tapi karena work. subjeknya he, maka verbnya apa? Lu tambah pakai es atau enggak? Ya, watches. Ya, he watches television Watches. after work. Atau TV after work. Ibuku cuci piring setiap malam. My mother my mother washes dishes every night. Ya, my mom washes the dishes every night. Ibuku adalah seorang guru. My mother is a teacher. Ya, my mother is a teacher. Mereka bukan berasal dari kelas yang sama. Mereka bukan berasal dari kelas yang sama. Berarti kalau itu nggak ada kata kerja ya, Miss? Jadi gimana? Pakai apa kalau nggak ada kata kerja? Berarti pakai to be they are not mereka bukan berasal they are not berasal tuh apa origin? From. Oh iya, betul. They are not from the same class. Ya, they are not from the same class. Apakah kamu Pak Hadi? Is he Mr. Hadi? Kan kamu, bukan dia. Oh iya, Apakah kamu? berarti are you Mr. Hadi? Ya, are you Mr. Hadi? Apakah dia seorang murid? Is he a student? Atau is she ya? Atau bisa juga dengan she ya. Is she a student? Anna mengirim saya sebuah surat. Anna send a letter. Ya, Anna. Ya, subjeknya Anna. Maka verbnya pakai S atau enggak? Pakai Anna sends. Ya, Anna sends me a letter. Bedanya letter sama mail apa? Kalau letter surat, kalau mail elektronik. Ya, kurang tepat ya. Kalau letter suratnya ditulis pakai tangan. Kalau mail itu suratnya diketik ya biasanya. Diketik. Selanjutnya, kami dari kota Bandung. We are from Bandung. Ya, we are from Bandung City, kota Bandung. Dia menceritakan kami tentang cerita rumah tua. She tell our about old house. Kami apa kamu? We. No. Kami. Us. Oh, yes. Kalau ours tuh Ours itu pronoun ya. Itu jadi masuknya ke apa? Pronoun apa tuh? Ours. kata ganti ya, Miss, berarti ya kata Ya, ganti. kata ganti apa? Kata ganti kita kan we. Enggak, maksudnya nama kata gantinya tuh apa? Ours. Posesif? Possessive pronoun. Iya, possessive pronoun ya.
Ke apa nih artinya possessive pronoun artinya apa? Kata sifat kepunyaan ya, Oh, miliknya, ours. kepemilikan ya, kepemilikan gitu ya. Jadi kalau misalnya contohnya apa? Biasanya kata ganti kepemilikan? Mine, ours, yours gitu. Kayak misalnya this bag is mine ya. These shoes are not hers, yours is not blue ya, yang artinya milik, kepemilikan. Selanjutnya, kamu adalah murid terbaik di kelas ini. You, you are the best student in this class. Ya, you are the best student in this class. Apakah pensil ini milikmu, Andi? Is the pencil Mm-mm. pencil ini? Is the pencil Apakah pensil apa ini milikmu, Andi? is the pencil miliknya tuh Andi Smart apa ini milikmu Andi? Is this your pencil, Andi? Oh, is this? Oh, is this your pencil, Andi? Ya, dia adalah seorang pegawai bank. She is a banker. Ya, she is a banker. Jangan berteriak di depan wajahnya. Jangan berteriak. Berteriak apa? Berteriak. Berteriak itu shout atau ya shout. Shout, Shout. 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 Ya, scream ya. Di sini kita pakai scream. Jangan berarti John John scream in the face. Ya, don't scream in the Face. don't scream in front of her face. Oh, in front of her face. Ya. Jadi bedanya shout sama scream apa? Tahu nggak? Kalau shout ya kalau misalnya berteriak kayak misalnya kamu dengerin musisi metal ya teriak-teriak dalam lagunya itu kamu bisa menggunakan scream. Ya. Tapi kalau shout itu artinya suara keras yang kamu keluarkan sambil mengucapkan kata-kata yang memang ada maknanya gitu ya. Shout. Tapi artinya sama-sama berteriak gitu misalnya. Shout. Sama-sama kata kerja juga ya. Selanjutnya, Robi mencintainya. Robi loves she. Bukan? Nah, di sini nya itu artinya sebagai apa? Pronoun. Berarti Pronoun apa? Kata ganti apa? Objek. Kan adanya di belakang. Jadi, she itu berubah menjadi kalau objek pronoun her. Ya, her. Jadi Robi loves balik. her. Ada yang ya loves ya karena Robi ya loves her. Robi loves her. Robi loves her. Ya. Ini buku Ani. This is Annie's book. Ya, this is Ani's book. Ada apostrof S-nya ya. Mereka dari kelas yang sama. Mereka they from the same class.
they are, kan nggak ada kata kerja ya. Oh ya, Jadi bisa. pakai to Berarti be. they are from the same class. Ya, they are from the same class. Mereka adalah keluarga terkenal di kota ini. They are the famous family in this town. City. Kalau town Oh, itu dia yes. lebih kecil daripada city ya. Kayak Hmm. apa? Kota-kota kecil ya. Kalau misalnya kota-kota besar tuh pakainya city. Okay. Kemudian, kebun ini milik mereka. Kebun ini. Garden. This garden is theirs. Theirs. Nah, Is theirs. pilihkan lagi possessive Ya. pronoun dari they Possessive. theirs. This garden is theirs. Lukisan ini sangat menakjubkan. Lukisan. Ya, lukisan ini Lukisan apa painting ini? painting. Painting. Lukisan ini sangat menonjol. This painting is so it's so amazing. Amazing. Ya. Beberapa dari mereka berasal dari Bekasi. Beberapa some of them Ya, are from Bekasi. ya, some of them are from Bekasi. Perempuan itu memberikan sepatunya untuk Amal. The woman give him memberikan. Yeah. The woman give the shoes to charity. Ada yang kurang tepat, ya. The girl atau the woman, karena itu apa? Satu atau lebih dari satu subjeknya? Lebih dari satu. Lebih dari satu. Satu. Kalau satu jadi pakai S apa enggak? Enggak. Kata kerjanya. Pakai ya. Kalau satu pakai. Kan she it. Oh iya, benar. Ya. Berarti the woman brings. Gives. Gives. Tadi kan give ya. Gives. Give the shoes to charity. Gives. Ya. Jadi kalau pakai to itu harus diikuti oleh kata kerja, verb. Misalnya to go to. Tapi kalau amal ini kan bukan kata kerja kan. Oh. Jadi harus pakai for. For. Ya, for itu bisa digunakan untuk kalau misalnya pakai kata kerja, misalnya ada titik-titik kemudian diikuti oleh kata kerja, misalnya pergi atau apalagi to go kan kalau pergi jadi kan to go to kan pakai kata kerja. Ya itu disebutnya infinitif ya, verb one. Jadi setelah to harus diikuti oleh verb one. Tapi kalau misalnya bukan kata kerja, misalnya dengan kata sifat atau kata benda ya, charity. Charity kan bukan kata kerja. Jadi ini bisa dipakai for the charity. Ya, terus ada sepatunya. Sepatu miliknya. Oh, berarti Possessive pronoun. Ya, dari she berubah menjadi her ya. Jadi incomplete sentence gimana? The woman gives her shoes for charity. For the charity. For the charity. Ya. Aku makan 3 kali sehari. I eat 3 times a day. 3 times. Kan 3 kali sehari. Jadi kan lebih dari satu. Jadi harus pakai S ya belakangnya ya. Kan plural ya. I eat 3 times a day. Kelas kami mulai pukul 7 malam. Our class start
7 p.m. Ya, our class start at 7 p.m. Saya adalah seorang dokter. I am is a doctor. I am a doctor. Nggak pakai is, karena Oh, I itu selalu sama yeah. M ya. I am a Ya, doctor. I am ya. Kemudian, kelinci makan sayuran. The rabbit eats vegetable. Ya, vegetables. Sayurannya kan bukan cuma satu ya. Vegetables. Matahari terbit dari arah timur. The sun the sun rises from the east. Ya, subjeknya apa? Matahari kan. Matahari. Matahari termasuk apa? Kata benda kan. Satu. Oh, berarti Satu. Jadi pakai pakai to be. bukan. Kan Oh, udah ada kata pakai S. kerja. Kata kerja Rise. rise terbit itu kan kata kerja Iya. ya. Jadi pakai Berarti S apa enggak? pakai Jadi the apa? the sun rises The sun rises rises from the from the east. ya. Kira-kira sampai sini ada kendala nggak? Kesulitan? Mungkin masih agak bingung kalau untuk kali ini misalnya kalau nggak pakai kata kerja sama tidak pakai kata kerja. Oh ya, nggak pakai kata kerja artinya yang bingung. Yang Iya. pakai kata kerja lancar ya. Kalau tidak pakai kata kerja, contohnya yang mana ya? Sebentar, sambil jalan aja kali ya. Anak itu sangat sopan. The the child is is polite. Very polite, sangat sopan. Is very polite. The boy ya, biasanya kita menggunakan the The boy. boy. Ya. Aku tidak suka burger. I don't like burger. Ya. Oke. Apakah kamu tahu di mana bukuku? Do you know where my book? Ya. Do you know atau bisa juga do you know where my book is? Jadi is-nya di belakang. Kayak gitu tuh gimana sih? Ya. Kadang kalau misalnya kayak suka Nah, ini kan baca nggak ada. gitu tuh kan. Kalau suka baca tuh kadang ada kayak tubi-tubi di belakang. Terus Ya, misalnya tuh ada tuh di belakang itu tuh kayak gimana sih maksud di belakang. mengartikan kalimatnya? Tuh di belakang. Kayak misalnya, itu tuh biasanya juga ya, yang TOO. Oh, TOO ya, artinya juga. Jadi kalau misalnya kamu kayak misalnya mau nanya alamat atau misalnya bisa kayak gini, do you know where the address is? Bisa juga kayak gitu ya. Do you know where my book is? Jadi to be-nya di belakang. Ya. Apakah kamu tahu di mana bukuku gitu ya? Artinya seperti itu. Jadi to be-nya ada di belakang. Ya. Kayak misalnya kalau misalnya kamu tanya alamat, do you know where the address is? Misalnya lagi ngomong apa gitu terus tiba lagi ngomong oh ini ada di sini ada di sini. Do you know where the address is? Jadi bukan nanya kamu tahu nggak sih alamatnya gitu ya. Know where my book is gitu. Oke, selanjutnya apakah kamu tidur dengan bantal? Do you sleep? Do you sleep? Do you sleep with the pillow? Ya, with a pillow. Yes. Bantal kan bisa dihitung. Do you sleep with a pillow? Kita ada rapat sekarang. Kita ada rapat.
Itu ada kata kerja nggak sih, Miss? Kalau gitu. Hmm. Kita Ini ada bisa rapat. pakai auxiliary verb ya, have atau Hmm. has, tapi disesuaikan lagi dengan subjeknya. Subjeknya kan we, jadi pakainya have. Oh, berarti we have a meeting now. Ya, we have a meeting now. Apakah saya menulis surat untuk guru saya? Apa, Miss? Apakah kamu? Apakah Apakah saya? saya Oh, apakah menulis saya? surat untuk guru saya? Do I write a letter for my teacher? Yeah, do I write a letter for my teacher? Nah, kalau ini gimana? Apakah itu bergerak? Apakah itu bergerak? Eh, apakah itu tidak bergerak? Does it move? Ya, does it move? Kalau itu bergerak, It moves. ya It it moves. moves. Ya, benar. Selanjutnya, Anda berbicara bahasa Arab. Anda speak. Anda, Oh, Anda. kamu. Ya, You speak Arabian language. Arabic. Ya, bahasa Arab itu Arabic. Arabic. Ya, sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak, Kak? Enggak. Oke, aku kasih PR ya. Ya. Membuat kalimat simple present tense, positif, negatif, sama interrogatif. 3 aja deh. 3 Oke. sama artinya ya, translate-nya. Oke, itu aja sih. Kalau dari Kak Kurnia, ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Tidak. Udah. Oke, kita cukupkan sampai sini ya. Kita selesaikan. Ya. Thank you so much, Oke. Kak. Have a good night. Oke. Bye-bye. Thank you, Miss.